kita telah mencapai 50% dalam car atau livery launch F1 2023. Dan tim kelima ialah sister tim Red Bull yaitu Scuderia AlphaTauri. Mobil ini dominan navy dengan putih seperti warna AlphaTauri pada umumnya, ditambah merah-merah manja berkat sponsor Orlen. Menurut gue mobil ini oke lah, tapi yang menarik ialah wheel cover mereka. Lihat nih, udah kayak mengikut Sharingannya Shisui atau rasa Shurikennya Naruto ini. Mentang-mentang Yuki orang Jepang, AlphaTauri malah mengwibukan diri. Tim yang telah menampung banyak sekali pembalap-pembalap junior Red Bull ini akan mempertahankan anak emas Honda, yaitu Yuki Tsunade, dan pembalap yang sudah lama menunggu momen di mana dia akhirnya bisa balapan di F1 secara full-time. Pembalap asal Belanda, keturunan Malang, kita yaitu Nick De Vries. Ada Indonesia coy. Setelah performa apik di Italian Grand Prix 2022, di mana dia menggantikan Albon yang usus buntu saat itu, dia mampu menderek mobil Williams itu ke top 10. Dari sini saja udah cukup baginya untuk akhirnya menyegel kursi F1 full-time yang sudah lama ia tunggu. Tapi untuk video kali ini, gue akan lebih fokus ke Yuki Tsunade. Selama 2 musim di F1, dapat dikatakan bahwa Yuki masih belum bisa tampil maksimal dan konsisten. Dan ini alasan mengapa musim 2023 itu dapat menentukan masa depan Yuki Tsunoda di F1. Yuki mendapat banyak perhatian dari fans saat dia menjalani musim debutnya di F2. Meskipun masih rookie, dia benar-benar tampil impresif, beberapa kali meraih pole, podium, dan kemenangan tentunya. Performa dia di F2 tuh telah menarik perhatian Bah Helmut dan dia pun terus dipantau sampai akhir musim. Akhirnya, Yuki mampu finish di top 3 dan menjadi rookie terbaik di musim itu. Meskipun begitu, menurut Bah Helmut itu sudah cukup baginya untuk ngepromot dia langsung ke AlphaTauri. Banyak orang yang seneng, apalagi ada pembalap Jepang lagi yang masuk ke F1 kan. Ada juga yang rasa bahwa dia masuk ke F1 tuh kayak terlalu awal deh, walaupun top 3 nih ya, tapi kayaknya masih terlalu awal sih, jujur aja. Apalagi banyak orang rasa bahwa AlphaTauri dan Red Bull tidak memberikan Bang Tripalowski kita, yaitu Daniel Kvyat, waktu yang cukup. Yang dimana itu bisa diperdebatkan lah. Tapi mau apapun yang orang bilang, ya dia akhirnya berada di F1 dan di kursi AlphaTauri itu. Dia akan memiliki rekan tim yang nantinya akan menjadi bestie dia, yaitu Pierre Gasly. Dia akan memiliki rekan tim yang solid dan mampu membantu dia dalam berkembang tentunya. Musim 2021 dapat dikatakan merupakan musim yang nggak terlalu bagus kalau menurut gue untuk Yuki ya. Karena kalau gue inget-inget, mobil AT02, mobil AlphaTauri musim itu, merupakan salah satu atau bahkan di beberapa kondisi itu merupakan mobil terkencang di papan tengah. Terbukti ketika Pierre Gasly menggaspolkan diri di musim itu dan bawa mobil itu ke zona poin di hampir setiap balapan. Mengkoleksi poin-poin besar untuk tim termasuk podium di Azerbaijan Grand Prix. Sementara Yuki, ya dia menjalani debut yang baik sih di Bahrain, di mana dia finish di posisi ke-9 dan membuat move yang edan lah pokoknya untuk di balapan pertamanya loh itu kan. Tapi selanjutnya ya rada nggak konsisten dan beberapa kali crash mulu. Dia mengakhiri musim rookie dengan baik, di mana dia finish di posisi keempat, yang dimana best finishnya juga sejauh ini di F1. Awal dan akhir musim yang baik, tapi pertengahan yang baik juga, dalam dibantai Pierre tapi. Pierre mengalahkannya di quali sebanyak 21 kali dari 22 balapan, dan tentu ini bukan statistik yang baik untuk Yuki. Tapi perlu kita ingat, bahwa ini masih musim rookie-nya. Lu nggak bisa expect semua rookie untuk tampil bagus di musim pertamanya. Perlu diberikan setidaknya 1-2 musim lagi lah, dan 2022 akan menjadi awal kita melihat perkembangan Yuki. Dia finish di posisi ke-14 di standings dengan raihan 32 poin di musim 2021. BTW lucu juga pas Yuki sempat kaget bahwa dia tuh dipertahankan untuk musim 2022, mengingat dia tuh nggak tampil terlalu bagus selama 2021. Ya oke lah, dia sadar kalau dia nggak tampil bagus, tapi pede juga lah deh Yuki. Anda harus pede bahwa Anda tuh sebenarnya layak tuh dikasih kesempatan. Jadi jangan buang-buang kesempatan ini ya Yuki. Nah, gimana 2022 dia? Well, malah lebih parah. Tapi ini juga karena mobil AT03 tidak sekencang musim lalu. Terbukti juga Pierre nggak bisa segaspol musim lalu. AlphaTauri sebenarnya mengawali musim dengan ya oke lah sebenarnya. Nggak di depan dan di belakang midfield juga. Jadi masih berada di tengah dari papan tengah. Ya gitulah. Tapi seiring berjalannya musim,
mereka makin menurun dan beberapa kali susah untuk tembus ke Q2. Tapi untuk Yuki sendiri, dia mulai menunjukkan perkembangan, di mana dia beberapa kali mengalahkan Pierre baik di quali dan race. Jadi meskipun secara head-to-head masih kalah nih sama Pierre, tapi nggak separah musim lalu lah, dan jelas ada perkembangan yang cukup pesat kalau dilihat. Selain tingkah lakunya di Silverstone, di mana dia nyenggol rekan timnya sendiri, dia juga udah mulai mengurangi kebiasaan crash-nya dari musim lalu. Tapi ya sayang aja perkembangan pesat ini harus terhambat sama mobil yang kurang solid. Dia akhirnya hanya mampu finish di posisi ke-17 dengan raihan 12 poin. Tentu hasil yang sedikit menyedihkan untuk AlphaTauri di regulasi baru ini, tapi lebih sedih lagi melihat dua couple ini berpisah di 2023. Yuki sendiri juga cukup terkenal dengan sifat temperamentalnya ya. Seringkali dia marah-marah di tim radio. Kasian juga sama race engineer dia selama ini harus kuat dan sabar menghadapi emosi-emosinya di tim radio. Untung ini Yuki, coba kalau kita Mazepin yang begitu. Wah, fans yang nonton itu bakal turun ke garasi khas dan dimaki-maki lah di tim radio. Yes, it's normal. Wow. Tim pun mulai mencoba untuk mencari solusi agar Yuki ini bisa lebih tenang dan memikirkan juga caranya agar dia tuh nggak males-malesan. Lucu juga ya, dia ini merupakan pembalap F1, tapi males banget latihan. Bisa banget lah kita relate sama diri kita sendiri ya kan? Di musim 2022 ini emang mulai kelihatan bahwa dia itu udah mulai sedikit kalem dan nggak setemperamental dulu. Ya masih ada lah ngamuk-ngamuknya, tapi jarang. Ya normal juga sih sebenarnya pembalap tuh ngamuk-ngamuk beberapa kali saat di dalam mobil. Adrenalin, bos. Nah, 2023 dia akan memiliki rekan tim baru yaitu Nyck de Vries. Jujur ya, banyak orang berekspektasi bahwa Nyck tuh akan mengalahkan Yuki 2023 ini. Tapi kalau menurut gue nih ya, sepertinya nggak akan semudah itu untuk gue mengatakan hal yang sama. Yuki sendiri juga progresnya sudah mulai terlihat musim lalu, dan bisa aja lebih baik lagi di musim ini. Kalau misalnya dia bisa jauh lebih baik dari 2022, gue malah ngerasa dia bisa aja mengalahkan Nyck de Vries musim ini. Tapi, balik lagi, itu bisa aja salah, dan malah dia bisa aja underperform kembali di 2023. Perlu diingat juga, ada banyak pembalap junior Red Bull di F2 musim ini, dan mereka bisa dipromot ke F1 tuh kapan aja. Dan Yuki bisa aja harus tergeser akhirnya kalau saat itu tiba. Itu semua tergantung Yuki nantinya, dan yes, tekanan dia musim ini tuh cukup besar. Dan ini sedikit spoiler aja, tapi Yuki sudah pasti akan masuk ke list video yang gua ngebahas beberapa pembalap dengan tekanan besar musim ini. Yang videonya akan gua upload nantian dikit lah, nggak tahu kapan. Jadi itulah mengapa kalau menurut gua, musim 2023 akan menjadi musim yang menentukan masa depan Yuki Tsunade. Kalau dia mau bertahan, dia harus tampil bagus dan konsisten. Mengalahkan Kang de Vries, dan berharap pembalap junior Red Bull musim ini sama kurangnya kayak musim lalu. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian mobil AlphaTauri ini? Bagus? Atau biasa aja? Atau meh? Dan bagaimana menurut kalian soal Yuki Tsunade musim ini? Apakah dia akan perform atau underperform? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Over-Under dan follow juga IG-nya, termasuk IG gue juga. Dan cuma mengingatkan kembali aja bagi kalian yang punya meme mengenai livery launch F1 2023 ini, bolehlah post di IG Feeds dan tag F1 Meme Indonesia. Nanti meme-meme itu bakal gue react di YouTube channel Over-Under. Dan ya udah 5 mobil nih guys ya. Gaspol bikin meme nih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.